Assalamualaikum Pak, boleh saya masuk Pak? Waalaikumsalam, Bu Darniati. Silakan masuk, Bu. Iya Pak. Mau ngomong bagaimana nih kabarnya hari ini, Bu Darniati? Alhamdulillah saya sehat Pak, Bapak gimana Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik-baik juga, sama seperti itu. Begini, Bu. Kemarin saya dengar Ibu mau coaching. Sebelum Ibu Iya melakukan Pak. proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan nih sama Ibu tentang proses coaching Ibu nanti. Boleh itu, Bu? Iya Pak. Baik. Nanti waktu Ibu melakukan coaching terhadap coaching, saya akan mengamati sebagai observer ya, Bu. Iya Pak. Nah, saya nanti juga akan menilai sesuai rubrik penilaian, Bu Narti. Seperti penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coaching. Dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu nanti sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Nati, sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Pak, insya Allah nanti saya akan terapkan itu Pak. Baik, bagus sekali Bu Darmiati. Sudah siap kayaknya ya. Iya Baik, Pak. saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu ya. Yang Iya. pertama, kompetensi manakah yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Pada proses coaching nanti ini Pak, saya ingin Bapak itu memperhatikan saya karena saya ingin menerapkan, eee, menebalkan pemahaman saya itu di kompetensi mendengarkan aktif sama saya mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh, begitu. Baik. Berarti Ibu mau mengembangkan kompetensi coaching ya, Bu. Ada 3 tuh, Bu. Present, mendengarkan Iya. aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu, Bu Narti? Iya. Wah, boleh saya tahu, Bu, di antara 3 nih kompetensi tadi, yang mana yang lebih spesifik atau yang lebih fokus Ibu nih, yang ingin Ibu kembangkan? Di mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Ini kadang menjadi masalah sama saya. Kayaknya ini menjadi hal penting bagi saya, Pak. Saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot nih. Oh, baik. Berarti dalam Ibu tuh sangat ingin mengembangkan di kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu? Ibu Iya, Pak. membutuhkan itu. Oke, Bu. Kira-kira nih, Bu Darmiati, apa nih menurut Ibu indikator ketercapaiannya bagaimana menurut Ibu? Menurut saya indikator ketercapaian coaching ini nanti ketika coach saya itu memahami apa yang saya katakan, kemudian coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang kami diskusikan atau sedang ia diskusikan bersama saya gitu, Pak. Oh, baik-baik. Nanti indikator ketercapaiannya itu setelah melakukan coaching nanti, coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, Bu, dalam proses coaching. Iya, Oke Pak. lah, baik Bu. Sebelumnya nih terima kasih dan silahkan juga nih Bu Narti melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan maksimal ya Bu. Nanti saya akan mengamati dan mencatat hal yang penting untuk perbaikan coaching Ibu ke depannya. Boleh Bu? Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, ya, Bapak sudah mau jadi observer saya nanti ketika coaching. Iya Bu pastinya. Saya tetap mau kalau Bu Narti yang minta. Ibu Iya. melakukan coachingnya sekarang atau sudah atur jadwal dengan coaching? Ini Pak, nanti coach saya itu bisanya jam 2. Bapak bisa jam 2 nanti nih, Pak? Oh, kebetulan sekali, Bu, nggak apa-apa. Karena saya ada aktivitasnya sampai jam 1 cuma. 1 ke atas, 2 dan seterusnya. Itu saya sudah free kok, Bu, jadi bisa. Iya kalau begitu cocok. Terima kasih banyak ya, Pak, berarti nanti kita ketemu saja jam 2 ya, Pak, ya? Oke, Bu, oke Iya. siap. Terima kasih banyak kalau begitu, Pak, saya permisi dulu ya, Pak, ya? Iya, Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum Bu Darni. Waalaikumsalam, Bu Nora. Silakan masuk, Bu Nora. Ya Bu, apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Nora. Bu Nora gimana? Alhamdulillah Bu, sehat juga Bu. Oh iya, Bu Nora. Ada apa ya, Bu Nora?
Ini Bu, yang seperti yang saya ngomong kemarin tuh Bu, Oh, ada iya. yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Oh, iya iya iya. Oh, iya, baiklah. Tapi sebelumnya ini perkenalkan, saya punya teman ini Pak Redo ini. Nanti Pak Redo ini akan, mengamati proses coaching yang kita lakukan, tidak masalah ya Bu Nora ya? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa masalah Bu. Iya iya. Iya Pak Redo bersedia ya Pak Redo ya mengamati, kegiatan saya nanti ini? Ya Bu, nggak apa-apa. Iya. Okelah Bu Nora. Kemarin itu Bu Nora ada menceritakan kepada saya yang ingin kita diskusikan hari ini. Bisa Ibu Nora ulang lagi Bu Nora kemarin tuh? Iya Bu, Masalahnya seperti apa? masalahnya begini Bu, saya kan guru bahasa Inggris di SMP ya Bu. Saya Iya. melihat siswa saya masih kurang aktif nih Bu dalam berbahasa Inggris. Kata mereka tuh bahasa Inggris itu susah kayak gitu. Ya maklum aja Bu ya karena bahasa Inggris itu kan bahasa asing, jadi memang agak susah gitu. Jadi saya ingin anak itu aktif lagi dalam berbahasa Inggris seperti itu Bu. Oh, iya iya. Berarti, kendalanya sekarang Bu Nora merasa anak-anak itu kurang tertarik dengan bahasa Inggris, sehingga mereka tidak aktif di dalam kelas ya? Iya begitu Bu. Benar. Iya. Kalau Bu Nora bisa ceritakan kepada saya, kalau seandainya ini kita beri level keaktifan mereka ini 1 sampai 10. Nah, kira-kira kelas Bu Nora itu sekarang di level berapa ya, Bu Nora? Saya menilai anak-anak murid saya masih di level 5 Bu. Iya iya, di level 5 ya, Bu Nora. Separuh lah ya, Bu Nora ya, setengah level ya, Iya Bu. kalau kita levelkan. Baik, selama ini kalau saya boleh tahu, kegiatan pembelajaran seperti apa aja yang sudah Ibu Nora lakukan atau terapkan di anak-anak itu, Bu Nora? Saya sudah menerapkan, seperti membuat dialog gitu ya, anak nanti, membuat dialog berdua, percakapan, kemudian tampil ke depan gitu, Bu. Seperti itu yang biasa saya lakukan. Oh iya, dialog seperti conversation gitu ya Bu Nora ya, anak, berbicara gitu ya, berbicara langsung. Iya, Bu. Menurut Bu Nora ini yang udah Bu Nora lakukan ini hambatannya di mana ya Bu Nora? Hambatan mereka karena mereka juga kurang dalam vocabulary, kosakata, jadi mereka juga kurang, mengembangkan gitu, Bu, mengembangkan, kosakata di dalam dialog mereka, kayak gitu, Bu. Mereka Iya kurang iya. di vocabulary. Oh iya, jadi Bu Nora mengidentifikasi bahwasanya anak tersebut, perbendaharaan katanya masih kurang. Iya, Itu Bu. yang menghambat mereka. Iya iya, pasti itu ya Bu ya, kalau kita nggak tahu arti gimana kita mau berbicara ya Bu ya, jadinya Iya, betul, Bu. ini. Nah, menurut Bu Nora kira-kira apa nih yang bisa Bu Nora lakukan, minimal anak tuh banyaklah punya vocabulary? Mmm, Mungkin, saya akan melakukan anak itu menghafal vocab ya, Bu. Mereka nanti menulis di buku khusus khusus buku kamus, jadi Iya. mereka setiap minggunya ada menghafal vocabulary yang mereka dapat dan nanti saya akan nilai mereka di per minggu gitu, Bu. Oh Seperti itu. iya. Iya berarti, bagus juga itu Bu Nora. Bu Nora akan punya kegiatan yang secara kontinu dilakukan, kemudian anak disuruh menuliskan tadi gitu ya, apa yang sudah kata yang dia hafal dalam bentuk buku atau kamus pribadi gitu ya? Iya, Bu. Iya, ini bagus menurut saya ini ide yang bagus mungkin bisa diterapkan ya kan, ketika anak sudah punya perbendaharaan kata tentu dia akan mudah berbicara, tentu Iya. akan mudah berbicara, berkomunikasi ya. Iya iya, bagus itu Bu Nora. Nah selain itu Bu Nora, kira-kira apa lagi nih selain anak punya perbendaharaan kata, punya kamus tadi, apalagi Bu Nora? Mungkin saya akan, mengajak mereka menyanyi ya, Bu, menyanyi yang mudah-mudah dulu supaya, dari situ mereka bisa, eee, apa, pronunciation-nya, cara pengucapan bahasa Inggrisnya itu lebih baik lagi begitu, Bu, dengan nyanyi-nyanyi yang mudah seperti itu, Bu. Ide bagus tuh Bu Nora. Berarti tadi sudah anak disuruh menghafal, kita giatkan dengan tadi buat kamus setiap minggu Ibu, koreksi tadi apa atau dievaluasi, kemudian mereka praktekkan dalam bentuk nyanyian. Ini bagus menurut saya Bu Nora, ini mungkin bisa menarik, sangat menarik ya, karena kalau kita bernyanyi tanpa disuruh aja hafal ya Bu Nora ya? Iya, Bu.
Ya kita sendiri aja tanpa disuruh aja bisa menghafalnya kalau bernyanyi. Iya iya bagus ini berarti ada 2. Mungkin ada lagi Bu Norah? 1 buat kamu, 1 bernyanyi? Mungkin nanti saya akan, berkolaborasi lah Bu rencananya dengan teman, teman sejawat, teman serumpun berbahasa Inggris ya Bu, supaya Iya. mungkin mereka punya ada ide-ide lain seperti itu Bu. Oh iya, berarti tetap dulu lah Bu Nora sama dua ide nih ya, 1 buat kamus, 1 dengan mengajak anak bernyanyi dalam bahasa Inggris. Ah, 2 ini dulu ya kan? Ini udah Iya, bagus menurut saya Bu, heeh. Nah kira-kira untuk mencapai kegiatan ini, tingkat keberhasilannya di mana Ibu lihat nanti ini? Kalau 2 ini diterapkan? mungkin di level 7 ya Bu, sudah bagus menurut saya Bu, di level Oh 7. iya, oke dengan kegiatan ini nanti anak bisa mencapai ke level 7. Eee Komitmen yang bisa Ibu tetapkan untuk mencapai kegiatan Ibu tadi nih, kan ada 2 nih, 1 bikin kamus, 1 bernyanyi. Kira-kira bagaimana Ibu menetapkan komitmen sehingga ini berjalan begitu, Bu? Saya akan secara kontinu ya Bu, terus-menerus, nanti setiap, saya masuk, mungkin hari ini, lagunya berbeda-beda gitu Bu, supaya anak tuh bisa, eee, pronunciation-nya lebih bagus lagi. Kemudian kalau kamus itu nanti, setiap minggu akan saya lihat, kemudian nanti akan saya suruh anak tuh ke depan untuk, menghafalnya, seperti itu Bu. Iya iya, bagus. Berarti kedua-duanya akan jadi prioritas sama Ibu? Rencananya seperti itu Bu. Oh iya, yang keduanya jadi prioritas ya, Bu, ya. Eee, Ukuran keberhasilannya kira-kira di mana, Bu? Ukuran keberhasilannya nanti setelah mereka menyanyi mungkin nanti, saya lihat dulu, mungkin nyanyi berkelompok dulu ya Bu, dan setelah Iya. berkelompok mungkin nanti bisa berindividu, nanti saya lihat pronunciation mereka sudah bagus atau belum, seperti itu Bu. Nanti kalau belum ya nanti saya akan, coba lagi perbaiki bersama-sama lagi dengan anak murid saya, seperti itu Bu untuk menyanyi. Iya iya. Berarti kan memang, kita sebagai guru ini memang harus punya ide ya kan Bu, punya ide untuk mencapai keberhasilan bagaimana pembelajaran itu disukai sama anak-anak, kemudian anak berminat, kemudian dia tertarik dengan pelajaran kita. Bagus tadi Bu Nora sudah melihatkan ukuran keberhasilannya, eee, dengan kamus, dengan belajar bahasa Inggris, karena memang anak ini juga butuh ya kan Bu, penguatan dari guru, ini yang dia ucapkan betul atau tidak, gitu Iya ya? iya betul Bu. Iya. Iya, kita harus jadinya percaya diri ketika guru kita mengatakan, "Ya itu udah bagus Nak, bahasa kamu sudah bagus, sudah sesuai dengan aturan bahasa Inggris," itu kita menjadi percaya diri Bu, tapi kalau kalau belum dikasih penguatan, itu nggak percaya diri kita dibuatnya. Mungkin jadi karena nggak percaya diri, tuh anak-anak nggak jadi berani Berat berbicara gitu ya Bu ya, iya. Mungkin Bu terakhir ya Bu, eee, Ibu butuh bantuan siapa ini untuk siapa aja nih untuk melakukan aksi ini tadi? Yang saya butuhkan teman-teman serumpun ya, Bu. Iya. Kebetulan, di sekolah ada juga teman serumpun, jadi saya bisalah berkolaborasi atau menanyakan, teman saya, apa sih yang cocok, untuk menyanyikan, lagu dalam berbahasa Inggris, lagu yang sederhana dulu, seperti itu, Bu. Iya iya iya. Berarti memang kita butuh berkolaborasi dengan, teman serumpun juga ya Bu Nora ya. Kira-kira Bu Nora dari masalah yang Ibu Nora sampaikan nih, udah ketemu belum nih jawabannya kira-kira menurut Bu Nora sendiri? Alhamdulillah sudah ya, Bu, eee saya sudah menemukan solusi saya, yaitu bagaimana saya untuk meningkatkan siswa saya lebih aktif lagi dengan cara tadi yang pertama, bernyanyi bernyanyi yang vocabulary-nya atau pronunciation-nya mudah-mudah dulu, kemudian yang kedua dengan cara membuat kamus pribadi, kemudian nanti anak itu menghafal dan setiap minggunya di-store kepada saya, sampai mana mereka menghafal vocabulary itu, Bu. Itu yang Iya dapat, iya. Iya. Iya, menarik sekali nih Bu Nora, saya juga sebagai guru nih penasaran juga ya dengan, kegiatan Bu Nora ini. Saya besok, boleh juga lihat hasilnya ya Bu Nora ya? boleh boleh, Bu, boleh, Bu. Saya yakin ini dengan Bu Nora buat kamus, anak itu akan termotivasi. Mungkin akan berbeda ya Bu Nora kamusnya si A, si B, dan si C itu, tentu Iya dia punya perbenaran berbeda-beda. iya, Iya, Bu. ini akan menantang menurut saya. Heeh, iya ya Bu Nora. Kapan Bu Nora lakukan ini mulai bisa Bu Nora?
Insya Allah Bu, minggu depan ya Bu, karena kita sudah efektif lagi belajar karena kemarin Agustus banyak yang keteteran ya Bu. Minggu Oh depan iya. insya Allah September ini mulai aktif lagi belajar. Saya akan coba melakukan strategi-strategi ini Bu. Iya iya, bagus ini Bu Nora. Kita memang harus, kreatif, Bu Nora udah menemukan solusinya. Ada lagi mungkin Bu Nora yang mau kita diskusikan? Cukup itu aja Bu, diskusinya Bu. Terima kasih banyak ya Bu, karena sudah membantu saya juga menemukan solusi-solusinya. Saya udah lega sekarang nih Bu, karena sudah berbagi sama Ibu. Iya, sama-sama Bu Nora, pengalaman yang Bu Nora ceritakan kepada saya ini juga akan menjadi pengalaman bagi saya, karena kita juga sama-sama bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak ya Bu Nora ya. Nah, Iya Bu, betul Bu. heeh. Iya, Terima kasih mungkin banyak itu Bu. saja iya, sama-sama Bu Nora. Eee, Mungkin bisa ketemu di lain waktu ya Bu, bisa kita sharing-sharing lagi ya Bu. Iya Bu Nora, sama-sama Bu Nora. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ceria ya. Bagaimana nih perasaannya Bu setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Nora? Perasaan saya setelah melakukan coaching dengan Bu Nora tadi, rasanya seneng Pak, sepertinya saya bisa melakukan coaching bersama Bu Nora tadi, karena sepertinya lewat pembicaraan kami tadi, Bu Nora bisa menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi gitu. Oh gitu ya Bu. Saya pun tadi melihat Ibu mendengar langsung tadi gimana cara Ibu coaching menanggapi dari cerita dari si coachingnya. Ini selanjutnya lagi nih Bu. Nah, tadi Ibu kalau Ibu nih menilai diri Ibu sendiri dalam kompetensi tadi itu performa Ibu bagaimana menurut Ibu? Baiklah Pak, tadi rasanya ketika saya melakukan coaching dengan Bu Nora, saya tuh sudah menerapkan alur tirta. Di mana pembicaraannya sudah jelas tujuannya apa, kemudian saya juga, sudah menggali, eee, mengidentifikasi masalah-masalah apa aja yang dihadapi oleh Bu Nora lewat-lewat pertanyaan. Kemudian, saya juga sudah memancing Bu Nora mau membuat rencana apa untuk mengatasi permasalahannya, sampailah tadi Bu Nora menemukan solusi, kemudian saya juga sudah membimbing Bu Nora bagaimana cara dia mengimplementasikan rencananya dalam bentuk tanggung jawabnya gitu, Pak. Oh begitu, ya Bu. Begini Bu, tadi kan sewaktu Ibu melakukan coaching, saya Iya. di sini melakukan pengamatan tadi dan saya juga tadi mencatat beberapa bagian-bagian atau hal-hal yang penting menurut saya untuk kemajuan coaching Ibu tadi, hasil pengamatan saya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh dong, Pak. Boleh, terima kasih Bu ya. Di situ Ya. tadi saya mengamati pada saat Ibu menyampaikan coaching kepada Bu Nora sebagai coaching, tadi Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta dan juga tadi Ibu juga sudah memancing coaching untuk mencari solusi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan kepada coaching. Ya Bu, sudah cukup baik, bahkan sudah sangat baik kalau saya nilai tadi dari pengamatan saya. Begini Iya, terima selanjutnya, kasih, Pak. bagaimana nih pendapat Ibu setelah saya menyampaikan hal yang demikian? Eee, dengan penilaian yang Bapak berikan kepada saya, tuh saya merasa senang ya, Pak, ya. Tapi sebenarnya tadi, saya juga masih agak kerepotan dengan mengajukan pertanyaan, Pak. Saya kayaknya perlu perlu terus berlatih ini. Oh, benar sekali. Mungkin memang di situ ada beberapa hal-hal tadi juga ada di catatan saya. Menurut pengamatan saya tadi Bu, banyak tadi hal-hal yang positif yang sudah baik sekali buat, namun saya juga ada melihat hal-hal yang masih bisa mungkin Ibu kembangkan. Misalnya Iya. tadi saat Ibu melakukan pertanyaan yang berbobot, mungkin Ibu mungkin bisa lebih menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga si coach tadi, Bu Nora, lebih mudah memahaminya dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan dia segera mengerti dan mencari solusinya sendiri atas permasalahannya.
Dan juga tadi di dalam catatan saya ini ada sedikit lagi Bu Darmiati, mungkin intonasi atau kecepatan Ibu dalam menyampaikan pertanyaan berbobot atau menanggapi mungkin bisa lebih disesuaikan, jangan terlalu buru-buru ya Bu. Apa Ibu merasa tadi terlalu buru-buru juga? Iya itu. Iya betul Pak, itu maksud saya tadi kan saya juga mungkin itu efek dari saya, komunikasinya belum efektif ya Pak ya, saya harus terus belajar. Ya, tapi semuanya keseluruhannya oke Bu. Menurut saya sebagai observer pada eh, diskusi kita kali ini nih, pada saya ikut melakukan coaching, Ibu sudah sangat melakukannya sesuai alur Bu, apalagi itu alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap Koci tadi Bu Nora, sehingga saya lihat tadi Koci bisa menemukan solusi dan permasalahannya, dan juga coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching. Saya salut sama Ibu. Nah, Terima kasih sekali Pak, iya. Bapak Nih udah Bu, mengamati. iya. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi Bu, sebelum Iya. saya akhiri nih Bu, sebelum saya sudahi. Menurut Ibu tadi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja kita lakukan? Iya, tentu berdasarkan catatan yang Bapak buat tadi, saya juga merasakannya ya, Pak, ya. Saya juga harus lebih, eee, memiliki rasa, sehingga saya bisa berintonasi itu sesuai, bahasanya pelan saja, tidak buru-buru. Jadi saya ini dirasa sepertinya, Pak, harus lebih tingkatkan lagi pemahaman saya terhadap koci saya, cara berbicara saya yang pelan, jangan terburu-buru, intonasinya, itu yang harus saya tingkatkan lagi sepertinya, Pak. Ya Bu, bagus sekali timbal balik apa namanya, umpan balik dari Ibu juga sangat membantu saya juga nih dalam mengobservasi Ibu. Nah, ini Bu, ini sebelum yang terakhir nih, saya mau menanyakan lagi sesuatu hal. Di dalam diskusi kita ini, ada nggak yang Ibu dapatkan atau apa yang Ibu dapatkan dari proses kita melakukan coaching tadi dan diobserver dengan saya? Tentu banyak ya, Pak, pengalaman yang saya dapatkan, yang di mana, ternyata dalam penerapan, coaching ini saya juga harus menjadi pendengar yang baik, mendengarkan yang aktif, kemudian saya juga harus pandai mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach saya memahami arah pembicaraan saya, sehingga dengan pertanyaan berbobot saya bisa memandu coach saya untuk menemukan solusinya dari permasalahan, dia. Kemudian, prinsip coaching juga saya harus menerapkan kemitraan, kemudian proses yang kreatif sehingga nggak kaku gitu ya, Pak, ya. Kemudian saya juga harus bisa memaksimalkan potensi dari coach saya, kemudian potensi saya sendiri begitu. Kemudian dari umpan balik yang Bapak berikan saya bisa menilai di mana sejauh mana kemampuan yang sudah saya miliki dan bagian mana yang harus saya perbaiki. Jadi catatan yang Bapak berikan itu sangat luar biasa, Pak, menjadi pertinggalan bagi saya untuk koreksi ke depannya. Baik Bu, berarti Ibu Darniati di sini sudah mendapat prosesnya Ibu lebih mempertajam ya Bu di pertanyaan-pertanyaan Iya, Pak. berbobot sehingga lebih bisa nantinya membantu coach dalam menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahannya ya Bu. Iya, Pak. Baik Bu Narti, semoga nanti Bu Darniati saya doakan ke depannya Ibu bisa menjadi coaching yang baik lagi ya Bu, yang lebih baik dan menguasai seluruh kompetensi inti coaching seperti yang kita harapkan ya Bu, seperti yang Ibu Iya iya, harapkan. Pak, iya iya. Heeh. Iya. Sini tadi Bu, saya banyak nih ada beberapa catatan nih di catatan saya ini Bu. Besok catatan ini akan saya ketik ulang lalu saya kirimkan melalui email Ibu atau melalui WA. Ya Bu? Iya. Ya nanti saya Oke. kirim lewat email saja ya, Pak, ya. Heeh. Boleh nanti saya lewat email. Oke. Nanti saya ketik ulang, nanti saya kirim lewat email Iya. catatan-catatan untuk perbaikan coaching Ibu ke depannya. Iya, Pak. Terima Oke. kasih banyak loh, Pak, sudah melihat saya melakukan coaching kemudian memberikan umpan balik kepada saya. Iya Bu, tidak Iya masalah. Tentu itulah gunanya kita Bu, saling berkolaborasi ya Bu, apalagi kita iya. sesama tenaga pendidik ini Bu. Baik Bu Darniati, saya rasa sudah cukup nih sekian saja observasi dari saya. Ada lagi yang ingin kita diskusikan Bu? Tidak, mungkin suatu saat nanti akan saya hubungi lagi Bapak ya, Pak, ya. Baik, saya siap Bu, 24 jam handphone saya selalu siap. Hubungi aja saya Bu ya. Iya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Ya Bu.
Ya udah saya permisi ya, Pak, ya. Boleh Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.